Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas yaitu mengenai pembahasan materi debit ya. Nah, debit itu sendiri adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, dalam debit ini akan kita gunakan rumus yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, dalam materi debit ini juga kita akan menggunakan rumus ketika kita akan mencari waktu di dalam materi debit, yaitu dengan rumus volume dibagi debit. Dan juga rumus volume ya, yaitu debit dikali volume. Jadi ada 3 rumus di materi debit ini, yaitu debit itu sendiri, kemudian mencari waktu, kemudian mencari volume. Nah, ini di sini saya akan bahas satu persatu tiap rumusnya yang akan kita gunakan. Nah, satuan debit itu tergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan ya. Nah, adapun satuan volume itu sendiri yaitu terdiri dari meter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, liter, kemudian sentiliter, mililiter, dan lain sebagainya ya. Untuk satuan waktu sendiri yang akan kita gunakan yaitu jam, menit, dan juga detik. Jadi satuan debit itu perpaduan antara satuan volume dan satuan waktu. Contohnya meter kubik per jam, liter per jam, desimeter kubik per menit, dan lain sebagainya. Jadi satuan debit itu tergantung dari satuan volume ataupun satuan waktu yang digunakan. Oke, kita langsung ke contoh pembahasannya. Contoh yang pertama adalah isi lihat titik-titik bawah ini, yaitu 2 liter per detik sama dengan liter per menit. Nah, jika kalian perhatikan satuannya ya, yaitu satuan volume yaitu liter ke liter, tidak ada perubahan ya, sama. Kemudian satuan waktunya itu detik ke menit. Nah, artinya di sini yang akan kita rubah adalah satuan waktunya, yaitu detik ke menit ya, karena kan satuan volumenya sama ya, liter ke liter, berarti tidak ada perubahan. Oke, yang akan kita rubah adalah satuan waktunya, yaitu detik ke menit. Nah, jangan lupa untuk nilainya itu adalah 2/1 ya. Jadi yang akan kita rubah itu nilainya adalah 1 detiknya ya. 2 liternya tetap nilainya sama 2 liter ya. Nah, kita akan ubah untuk 2/1 detik diubah ke menit. Detik ke menit itu cara pengerjaannya adalah dibagi ya, dibagi 60. Artinya angka 1 ini kita bagi dengan angka 60. 1 dibagi 60. Selanjutnya kalian perhatikan bawahnya ya, 1 bagi 60 itu kan berada di bawah ya, atau penyebut. Karena penyebutnya itu merupakan operasi pembagian, maka cara pengerjaannya akan kita ubah menjadi operasi perkalian, yaitu 2 ya dikali 60/1 seperti yang kalian lihat pada layar ya. Jadi jika bawahnya merupakan atau penyebutnya merupakan operasi pembagian, maka tinggal kalian ubah saja menjadi operasi perkaliannya ya, menjadi operasi perkalian. Jadi 2 dikali 60. 2 kali 60 hasilnya adalah 120 liter per menit. Jadi contoh 1 yang pertama yaitu 2 liter per detik, maka sama saja dengan 120 liter per menit. Contoh yang kedua, 35.000 cm kubik per menit sama dengan titik-titik liter per jam. Nah, di sini kalian perhatikan satuan tiap satuannya, yaitu satuan volume cm kubik ke liter, kemudian menit ke jam. Nah, artinya di sini baik satuan volume ataupun satuan detik, satuan waktu, ini dua-duanya, kedua satuan tersebut mengalami perubahan. Yang pertama dari cm kubik ke liter ya, ini jelas berubah. Kemudian menit ke jam ya. Jadi dua-duanya
baik satuan volume atau satuan waktunya mengalami perubahan. Sentimeter kubik ke liter. Nah, ini sentimeter kubik ke liter ini tidak ada satuan tangga yang langsung saling berhubungan ya. Maksudnya sentimeter kubik ke liter kan nggak ada ya. Jika kalian perhatikan satuan tangganya tidak ada sentimeter kubik ke liter. Artinya di sini kalian harus mencari nilai yang sama ya, nilai yang memiliki nilai yang sama antara sentimeter kubik dengan satuan tangga liter ya. Nah, di sini yang sama nilainya adalah 1 desimeter kubik itu sama saja dengan liter ya, nilainya sama. Jadi desimeter kubik itu nilainya sama dengan liter. Kemudian sentimeter kubik itu mempunyai nilai sama dengan mililiter ya. Nah, di sini yang akan kita ubah, kita liternya saja ya, kita ubah menjadi desimeter kubik ya. Artinya sentimeter kubik ini akan kita ubah ke desimeter kubik ya, karena desimeter kubik itu nilainya sama dengan liter ya. Jadi tangga meternya ya, sentimeter kubik kita ke arah desimeter kubik. Nah, kalian lihat tangga meter kubiknya ya. Sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik satu tangga. Artinya 35.000 ini ya, karena dia naik satu tangga berarti dibagi 1000 ya. Ingat, kubik itu pangkat 3, artinya satu tangga mempunyai nilai 1000 ya. Kemudian 1 menit ke jam. Menit ke jam ini berarti dibagi 60 ya. Proses pengerjaannya dibagi 60, berarti 1 menit dibagi 60 ya. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu yang atasnya dulu ya, atau pembilangnya 35.000 dibagi 1000. Nah, ini karena kedua bilangan tersebut memiliki jumlah nol yang sama, yaitu 3 ya. Nolnya 3, kita coret sama-sama 3 nolnya. Jadi 35 dibagi 1 kan sisanya ya. 35 bagi 1 hasilnya kan 35. Nah, untuk yang operasi yang di bawah itu yang penyebutnya yaitu 1/60, ini kita tulis saja terlebih dahulu 1/60. Nah, seperti contoh yang pertama tadi, karena bawahnya ini merupakan operasi pembagian, maka cara pengerjaannya kita ubah menjadi operasi perkalian. Jadi 35 dikali 60 per 1 ya, atau 35 dikali 60. Nah, 35 kali 60 itu hasilnya adalah 2100. Berarti 2100 liter per jam ya. Itu cara pengerjaannya untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, 3,6 kiloliter per jam sama dengan titik-titik liter per menit. Nah, di sini kalian perhatikan satuannya yaitu satuan volumenya dari kiloliter ke liter. Kemudian satuan waktunya itu dari jam ke menit. Nah, ini berarti mengalami perubahan semua ya, baik satuan volumenya atau satuan waktunya. Nah, berarti dari kiloliter kalian ubah ke satuan liter. Kemudian satuan jam kalian ubah ke satuan menit ya. Oke, 3,6 ini 3,6 per 1 ya. Nah, untuk mempermudah kalian mengerjakan soalnya. Oke, kalian lihat tangga satuan liternya itu dari kiloliter sampai ke mililiter. Yang pertama adalah satuan volumenya tadi ya, dari kiloliter ke liter. Berarti 3,6 ya, kiloliter ke liter. Nah, kiloliter ke liter itu turun ya, turun sebanyak 3 tangga. Jangan kalian hitung 4 ya, tapi 3 tangga dimulai dari hektoliter, dekaliter, kemudian ke liter. Nah, itu 3. Berarti karena turun berarti dikali 1000. Kemudian per 1 jam ke menit. Jam ke menit berarti operasinya perkalian ya. 1 dikali 60. Nah, ini kita tinggal kerjakan saja hasil perkaliannya. 3,6 dikali 1000. Nah, 3,6 kali 1000 ya hasilnya 3600 per 60 ya. 1 kali 60 60. Kita coret nolnya 1 ya, karena kedua bilangan tersebut sama-sama mempunyai nilai 0, punyai bilangan 0, tapi 60 ini cuma nolnya cuma 1, maka kita coret masing-masing 1 ya. Jadi
360 dibagi 6. 360 bagi 6. 36 bagi 6 hasilnya 6. Tinggal kalian tambah, berarti kalau 360 bagi 6 berarti 60 ya. Maka hasil dari 360 bagi 6 itu adalah 60 liter per menit ya. Oke, contoh yang kedua, ayah mengisi bensin di pom bensin dengan debit 150 ml per menit. Berapa liter per jam debit bensin yang mengalir ya. Nah, di sini kalian perhatikan jika soalnya berupa soal cerita, yang harus kalian perhatikan bukan hanya sekedar membaca tapi juga pahami soal tersebut. Yang pertama dari soal tersebut yang sudah diketahui adalah debitnya ya, debit 150 ml per menit. Ya, satuannya sudah jelas, mililiter per menit berarti merupakan satuan debit. Berarti debitnya sama dengan 150 ml per menit. Kemudian yang ditanyakan adalah di sini berapa liter per jam. Liter per jam ini merupakan satuan debit, berarti yang ditanyakan debit. Artinya di sini yang sudah diketahui debit, tapi yang ditanyakan adalah debit. Nah, maksudnya adalah merubah satuannya ya, satuan debitnya. Yang tadi mililiter per menit akan kita ubah menjadi liter per jam. Nah, jadi seperti ini bentuk soalnya ya. Bentuk soalnya atau kalimat matematikanya berarti 150 ml per menit sama dengan titik-titik liter per jam. Jadi yang akan kita ubah adalah satuan debitnya. Nah, sekarang kita perhatikan setiap satuannya masing-masing. Dari satuan volumenya mengalami perubahan yaitu mililiter ke liter. Kemudian satuan waktunya itu dari menit ke jam. Nah, mililiter ke liter dan menit ke jam. Nah, semuanya mengalami perubahan satuan ya. Kemudian 150 ini merupakan 150 per 1. Berarti kita perhatikan mililiter ke liter. Berarti 150 mililiter ke liter itu naik ya. Naik 3 tangga kalau nggak salah ya. Nah, berarti dibagi 1000. Nah, berarti karena dia naik dibagi 1000, kemudian per 1 menit ke jam. Menit ke jam berarti dibagi ya, berarti 1 dibagi 60 jam, 60 menit. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu yang pembilangnya yaitu 150 dibagi 1000. Nah, kita coret nolnya 1 ya. Karena mempunyai bilangan 0 ya, 150, nolnya 1, 1000 nolnya 3, berarti kita coret saja 1 ya. Jadi 15 dibagi 100. 15 bagi 100 itu kalau kita ubah ke dalam pecahan berarti 15 per 100 ya kan. Nah, 15 per 100 kalau dijadikan desimal, maka desimalnya menjadi 0,15 ya. Setelah koma itu harus ada 2 angka karena penyebutnya kan 100. Atau kalau kalian menggunakan cara bagi biasa ya, susun ke bawah yaitu 15 dibagi 100. 15 bagi 100 kan nggak bisa. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian tambahkan 0 di belakang 15-nya. Nah, penambahan 0 pertama disertai dengan disertai dengan koma ya. Nah, karena di atasnya belum ada nilai, berarti kalian tambahkan juga dengan nolnya, jadi 0, nah 150 bagi 100 jadinya kan, 150 bagi 100 berarti yang mendekati itu 1. 1 bagi 1 dikali 100 hasilnya 100 dikurang 150 dikurang 150. Nah, 50 bagi 100 kan nggak bisa. Kalian tambahkan lagi 0 di belakang 50-nya. Jadi 500. Nah, 500 dibagi 100 hasilnya adalah 5. 5 kali 100 hasilnya adalah 500. Nah, sama kan? Jadi terserah kalian mau menggunakan cara pecahan ataupun cara bagi biasa, itu hasilnya sama ya. 0,15 hasilnya. Kemudian karena penyebutnya atau bagian bawahnya itu merupakan operasi pembagian, maka cara pengerjaannya kita akan ubah menjadi operasi perkalian. 0,15 dikali 60 per 1 ya. 0,15 dikali 60. Nah, ini kalian kalikan saja seperti biasa bersusun ke bawah ya, boleh. Seperti yang saya tampilkan di layar.
Nah, kalian kalikan biasa ya, 0,15 dikali 60. Kita kalikan dulu nolnya, 0 kali 5 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0. Kemudian 6 kali 5. 0 kali 5 30. Kita simpan angka 3. 6 kali 1 6 tambah 3 9. 6 kali 0 hasilnya ada 0. Dan kalian jumlah ya seperti biasa perkalian penjumlahan biasa. Nah, kemudian setelah kalian hasilkan, baru kalian hitung peletakan komanya ya, karena kan 0,15 itu merupakan bilangan desimal ya, karena setelah koma itu ada 2 angka, maka kalian letakkan pula komanya itu ya di antara 9 dan 0. Nah, jadi setelah koma itu ada 2 angka ya, sama dengan 0,15. Nah, karena setelah koma itu bilangannya 0 semua, maka kita coret nolnya. Dan juga 09. 09 juga 0 di depan 9 kita coret. Jadi hasilnya adalah 9. Berarti 0,15 dikali 60 itu adalah hasilnya 9. Jadi 150 ml per menit itu sama saja dengan 9 liter per jam. Contoh berikutnya. Volume bak mandi di rumah Budi adalah 2400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kosong adalah 30 menit, maka debit air dari keran besarnya adalah titik-titik liter per menit. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui pada soal contoh ketiga ini, yaitu pertama adalah 2400 liter. Nah, liter ini merupakan satuan volume, maka yang sudah diketahui yang pertama adalah volumenya, yaitu sebesar 2400 liter. Kemudian di sini ada 30 menit. Ya, menit itu merupakan satuan waktu, berarti waktunya sudah diketahui sebesar 30 menit. Nah, yang ditanyakan adalah maka debit air, ya debit air ya, yang berarti yang ditanyakan adalah debitnya. Dengan satuan yang ditanyakan adalah liter per menit, ya liter per menit. Nah, sebelum kita kerjakan, kalian perhatikan terlebih dahulu setiap satuannya ya. Volume tadi satuannya liter, waktu satuannya menit, dan debit itu satuannya liter per menit. Nah, ini udah sama semua, satuannya sama ya, tidak ada yang akan kita rubah. Nah, karena sudah sama, baru kita masuk ke rumus debitnya ya. Debit itu rumusnya volume dibagi waktu atau volume per waktu. Kita masukkan bilangan-bilangannya sesuaikan dengan posisinya ya. Volume dulu. Volume itu 2400 liter per waktunya itu adalah 30 menit. Nah, 2400 dibagi 30 ya. Ini kita coret saja nolnya masing-masing 1 kita coret. Berarti 240 dibagi 3. 24 bagi 3 itu kan 8 ya. Berarti 240 dibagi 3 berarti hasilnya adalah 80 liter per menit. Jadi debit air yaitu sebesar 80 liter per menit ya. Oke, contoh nomor 4. Sebuah keran mengalirkan air 3000 cm3 selama 5 menit ke dalam sebuah kolam. Debit air yang mengalir dalam keran tersebut adalah titik-titik liter per jam. Oke, kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui pada soal. Yang pertama ada 3000 cm3. Nah, cm3 ini merupakan satuan volume ya, cm3 pangkat 3 ya. Cm pangkat 3 itu merupakan salah satu satuan volume, maka yang sudah diketahui adalah volumenya. Volume yaitu volume airnya 3000 cm3. Kemudian di sini ada 5 menit. 5 menit berarti satuan waktu ya, menit satuan waktu. Waktunya adalah 5 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah debit airnya. Ya, debit air yang ditanyakan dalam satuan liter per jam ya, dalam satuan liter per jam. Nah, sebelum kita kerjakan untuk mencari debitnya, kita perhatikan terlebih dahulu setiap satuannya ya. Di situ volume satuannya adalah cm3. Waktu satuannya menit. Nah, sedangkan debit di sini satuannya liter sama per jam, liter per jam. Artinya di sini ada
perbedaan satuannya, yaitu antara sentimeter kubik dengan liter dan menit, begitu juga dengan jam ya, menit sama jam. Nah, berarti di sini akan kita rubah setiap satuannya, yaitu dimana rumus debit tadi volume dibagi waktu, kemudian kita masukkan setiap nilainya sesuai dengan posisinya ya, volumenya itu di atas 3000 cm kubik per waktu ya, waktunya itu 5 menit. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah satuannya liter per jam, berarti kita tambahkan pada soal kalimat matematikanya menjadi 3000 cm kubik per 5 menit sama dengan titik-titik liter per jam. Artinya di sini ada setiap satuan ya, setiap satuan baik satuan volume ataupun satuan waktunya mengalami perubahan satuan. Yang pertama, satuan volumenya dari cm kubik menjadi liter. Kemudian satuan waktunya dari menit ke jam. Nah, tadi di soal sebelumnya antara cm kubik dan liter ini tidak ada tangga satuannya yang langsung menuju ke liter. Artinya di sini kita mencari yang memiliki nilai yang sama antara liter ataupun cm kubik. Tadi liter itu nilai yang sama itu dengan desimeter kubik ya. Artinya cm kubik ini akan kita ubah ke satuan desimeter kubik ya, karena liter dan desimeter kubik mempunyai nilai yang sama. Jadi cm kubik ke desimeter kubik ini di tangganya itu naik satu tangga ya, berarti 3000 karena dia naik dibagi 1000 ya. Kalau menggunakan tangga kubik berarti setiap tangga itu 1000 ya. Berarti 3000 dibagi 1000 per 5 menit ke jam. Menit ke jam itu berarti dibagi ya prosesnya. Berarti 5 dibagi 60. Nah, 3000 dibagi 1000. Ini kita coret nolnya karena bilangannya, kedua bilangan tersebut memiliki jumlah nol yang sama, yaitu 3. Berarti kita coret semuanya, nolnya sama-sama 3. Berarti 3 bagi 1 hasilnya adalah 3 ya. Nah, untuk yang bagian bawahnya yaitu 5 bagi 60 ini kita ubah menjadi perkalian ya. Jadi 60 per 5. Berarti cara pengerjaannya sekarang pengerjaan perkalian, operasi perkalian yaitu 3 dikali 60 per 5. Nah, ini terserah kalian, boleh kalian kalikan terlebih dahulu yaitu 3 kali 60 baru dibagi 5, atau kalian bagi dulu ya. Kita bagi dulu 60 bagi 5. 60 bagi 5 itu hasilnya adalah 12. Kemudian dilanjutkan dengan perkaliannya, 3 kali 12 hasilnya adalah 36. Maka satuan debitnya adalah liter per jam. Berarti hasil akhirnya adalah 36 liter per jam. Jadi debit air yang mengalir dalam keran tersebut adalah 36 liter per jam. Contoh 5. Pak Karim mengiri sebuah tangki dengan minyak tanah dari sebuah truk bahan bakar hingga penuh dalam waktu 5 menit. Jika debit aliran minyak dari truk 5 liter per detik, berapa liter volume seluruh minyak dalam tangki tersebut? Nah, di sini kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui pada soalnya ya. Yang pertama 5 menit. 5 menit merupakan satuan waktu, berarti waktunya yang sudah diketahui yaitu sebesar 5 menit. Kemudian di sini ada 5 liter per detik. 5 liter per detik. Liter per detik merupakan satuan debit. Berarti di sini debit sudah diketahui yaitu sebesar 5 liter per detik. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa liter volume. Nah, berapa liter volume? Berarti volumenya yang ditanyakan dalam satuan liter. Nah, sebelum kita kerjakan untuk mencari volumenya ya, kita akan terlebih dahulu perlihatkan atau memperhatikan setiap satuannya. Di situ satuan waktunya adalah menit. Kemudian debitnya itu liter per detik.
sedangkan volumenya itu liter. Nah, di sini kalian perhatikan satuan waktunya menit, di debitnya itu ada detik. Artinya di sini harus kita samakan terlebih dahulu satuannya ya, agar memudahkan kita dalam mengerjakan mencari volumenya. Nah, di sini waktunya 5 menit akan kita ubah menjadi detik agar sama dengan satuan debitnya ya. Nah, berarti 5 menit akan kita ubah ke dalam detik. Berarti menit ke detik itu cara pengerjaannya adalah dikali 60 kan, 1 menit 60. Berarti 5 dikali 60 hasilnya adalah 300 detik. Nah, ini udah sama satuannya, sama-sama detik. Baru kita cari volumenya dengan rumus debit dikali volume. Debit dikali volume. Nah, kita masukkan nilai-nilainya disesuaikan dengan susunannya ya. Debitnya tadi 5 liter per detik. 5 liter per detik dikali volumenya yang 300 detik ya. Jangan 5 menit tapi 300 detik. Nah, di sini baru tinggal kalian kalikan saja 5 dikali 300. 5 kali 300 hasilnya adalah 1500 liter ya. Nah, ini jadi seluruh minyak dalam tangki tersebut itu besarnya adalah 1500 liter. Contoh ke-6, volume sebuah kolam ikan adalah 3,6 meter kubik. Jika kolam diisi air dari keran dengan debit 12 liter per detik, berapa menit waktu yang dibutuhkan agar kolam ikan terisi penuh? Nah, di sini kita tuliskan 3,6 meter kubik itu merupakan satuan volume. Berarti volumenya sudah kita ketahui yaitu sebesar 3,6 meter kubik. Kemudian di sini ada debit ya, 12 liter per detik. Nah, debitnya itu adalah 12 liter per detik. Kemudian yang ditanyakan pada soal tersebut adalah berapa menit waktu yang dibutuhkan agar kolam ikan terisi penuh. Di sini berarti yang ditanyakan adalah waktu dalam satuan menit ya, dalam satuan menit. Nah, sebelum kita kerjakan, kalian perhatikan kembali satuannya, setiap satuannya. Volume satuannya meter kubik, debitnya satuannya liter per detik, sedangkan waktunya menit. Nah, di sini untuk satuan volumenya meter kubik dengan liter. Nah, ini nggak sama, berarti harus kita samakan terlebih dahulu ya. Kita akan ubah meter kubiknya menjadi liter ya, agar satuannya sama. Kemudian di sini juga ada detik sama menit. Nggak sama, berarti nanti akan kita samakan menjadi satuan yang sama. Oke, kita ubah dulu untuk satuan volumenya, yaitu meter kubik ya. 3,6 meter kubik akan kita ubah menjadi liter ya. Sedangkan liter itu memiliki nilai yang sama dengan desimeter kubik. Berarti meter kubik akan kita ubah menjadi desimeter kubik. Desimeter kubik itu berarti dari meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu tangga. Berarti 3,6 karena turun berarti dikali 1000 ya. 3,6 dikali 1000 hasilnya adalah 3600 desimeter kubik, atau desimeter kubik itu sama saja dengan liter. Nah, untuk satuan waktunya nanti akan kita ubah di akhir pengerjaan ya, di akhir pengerjaan. Kita kerjakan dulu untuk mencari waktunya dengan rumus volume dibagi debit. Dengan waktu sama dengan volumenya tadi 3600 ya, kita pakai 3600 desimeter kubik per 12 liter per detik. Nah, tadi kan desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Nah, kita tinggal bagi antara 3600 dibagi 12. 3600 dibagi 12 itu hasilnya 300 dengan satuan detik ya, dengan satuan detik. Karena kan tadi di debit itu satuannya liter per detik, maka hasilnya 300 detik. Nah, baru di sini karena masih berupa satuan detik, detik ini akan kita ubah ke dalam menit, karena kan yang ditanyakan waktunya dalam satuan menit. Berarti 300 detik kita akan ubah ke satuan menit. Nah, detik ke menit berarti dibagi ya, berarti 300 dibagi 60. 300 dibagi 60 hasilnya adalah 5
menit ya. 300 dibagi 60 hasilnya adalah 5 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan agar kolam ikan terisi penuh adalah selama 5 menit. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang materi ini ya, agar kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.